교관님은 얼마나 되셨습니까? Akhirnya Jumat kita akan berakhir ditemani Taxi Driver 3 karena ceritanya akan berakhir dan ini adalah episode 15. Cerita dibuka saat Doki masih aktif di militer. Saat itu dia adalah seorang ketua dari kelompoknya. Doki di sini tengah melatih mereka semua. Doki mengungkapkan jika suatu saat nanti mereka mendapati misi yang berbahaya dan nyawa dalam ancaman, maka bukti atau informasi yang mereka pegang pada saat itu harus diabaikan. Karena bagaimanapun keselamatanlah yang nomor satu. Setelah cukup memberi arahan, pada saat itu Doki langsung membubarkan pasukannya. 제가 제가 이거 받고 진짜 얼마나 Kemudian saat ini terlihat Pak Pak pergi ke kantor militer. Dia mengatakan tiba-tiba dia menerima surat yang mengatakan dia harus pergi wajib militer lagi. Sedangkan dia sudah wajib militer beberapa puluh tahun yang lalu. Saat itu ada misinformasi tetapi mbak-mbak mengatakan bahwa Pak Pak masih belum ada keterangan sudah melaksanakan wajib militer. Oleh karena itu dia harus mengulang lagi. Dan pada saat itu Pak Pak begitu shock dan tiba-tiba 얘기하지 않습니다. 아니 나 군대 갔다 왔다니 만기 전역한 사람한테? 아니요. Mimpi ternyata kirain beneran gitu kan. Setelah melihat Pak Pak mimpi buruk, di sini tiba-tiba Pak Choi mengatakan bahwa dia akan menceritakan sesuatu kisah yang sangat seram saat dia menjalankan wajib militer. Pak Choi langsung membawa mereka ke satu ruangan yang begitu gelap. Lalu di sini Pak Choi bercerita suatu malam dia melihat ada satu tentara yang menari-nari di bawah pohon. Pak Choi mengatakan ke kerabat lainnya, tetapi mereka nggak melihat si tentara tersebut. Singkat waktu Pak Choi melapor. Dan si atasan bilang bahwa yang Pak Choi lihat bukanlah seorang tentara, melainkan di masa lalu ada tentara yang bundir di bawah pohon dan itu adalah arwahnya yang gentayangan. Dan konon katanya kalau ada orang yang melihat arwah itu menari, maka dia akan mendapati kesialan. Tetapi Pak Choi mengelak bahwa dia nggak terlalu lihat jelas gitu kan, oleh karena itulah dia nggak sial-sial sampai hari ini. 그 이후로 그 병사를 본 사람 아이 진짜. 아이고 무서 김도기께서 Singkat cerita, di sini tiba-tiba ada seorang tentara muda yang menghampiri Doki dan itu adalah bawahannya sewaktu Doki menjabat di militer. Dia bernama Pak Park. Saat itu Pak Park menghampiri Doki karena sudah lama sekali mereka tidak bertegur sapa. Pada akhirnya Doki pun mengambil cuti setengah hari. Di sini Goun juga heran banget. Biasanya Doki nggak pernah cuti dan ini adalah teman yang pasti spesial bagi Doki. Pada akhirnya Doki pun berkata kepada Goun bahwa mereka akan berjumpa besok lagi. Singkat waktu disinilah Doki sekarang mereka mau mencari makan siang. Di tengah perjalanan saat mereka lagi bernostalgia, Doki sempat menanyakan bagaimana kabar dari Yun Ah. Dan disinilah salah satu fakta yang begitu menyakitkan bahwa Yun Ah telah gugur dalam satu insiden bom yang meledak dan dia adalah korbannya. Mendengar Yun Ah teman atau anak didiknya yang telah meninggal dunia, Doki bertanya di manakah dia sekarang. Lalu cerita flashback lagi saat Doki memutuskan untuk keluar dari militer. Di sini Yun Ah mengatakan bahwa dia akan menunggu Doki untuk kembali lagi karena dia yakin Doki pasti kembali suatu hari nanti. Kembali lagi kepada Pak Park dan Pak Choi, saat ini mereka ingin mencari taksi baru untuk Doki. Di sisi lain Goun juga terus menghubungi Doki, tetapi sayangnya Doki tidak menjawab teleponnya. Sampai pada akhirnya Goun mencari tahu di manakah keberadaan Doki. Singkat waktu 2 minggu kemudian mereka menemukan taksi yang sudah dalam kondisi tidak terurus dan terparkir di pinggir jalan. Goun juga menyadari Doki dengan sengaja membuang ponselnya begitu saja.
Dan setelah melihat semua ini tentu saja mereka langsung berpikir apa yang terjadi terhadap Dogi. Singkat waktu di markas, Go langsung mencari tahu siapakah Yun-ah. Yun-ah adalah sersan kepala gitu guys, dan tiba-tiba pangkatnya diturunkan 3 kali lipat lebih turun gitu kan. Dan di sini juga mereka mengatakan bahwa Yun-ah pergi meninggalkan kewajiban saat latihan dan dia juga membawa beberapa barang yang sangat berbahaya ke utara. Dan dari sinilah mereka mengetahui Yun-ah ini tuh meninggal dunia dalam kondisi tidak melakukan perintah dengan baik, dan dia pun diketahui akan membelot gitu ke Korea Utara atau akan bekerja sama, tetapi masih banyak sekali kejanggalan karena itu sangat tidak masuk akal. Setelah berminggu-minggu menunggu sinyal dari Dogi, akhirnya dia sudah mengirim sinyal. Goun langsung melacak di manakah keberadaan Dogi sekarang, dan itu ada di salah satu camp militer. Pada saat itu mereka bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang lagi dilakukan sama Dogi ini. Seperti biasa Goun langsung mencari cara gimana caranya mereka bisa masuk ke camp militer, karena tentu saja pihak sipil atau warga sipil nggak bisa masuk kan guys. Dan ya lagi-lagi Pak Park lah yang menjadi tumbal. Saat itu Goun langsung meminta maaf kepada Pak Park. Dia mampu ditampar sampai 300 kali asalkan Pak Park mau melakukan ide dari Goun, dan pada akhirnya Pak Park pun tahu apa yang akan terjadi ke depannya. 야! 안 가. 못 가. 싫어. 부족한 인원 전부 채웠습니다. Sungguh kasihan si Pak Park guys. Mimpi buruknya akhirnya menjadi kenyataan. Pak Park pun dimasukkan lagi ke militeran. Dan saat itu Pak Park dengan polosnya mengatakan, kalian pernah lihat nggak Pak Kim Do-gi itu adalah temanku, dia ketua gitu kan. Nah Pak Park tahu ini adalah situasi yang nggak bagus, dan pada akhirnya Pak Park pun dihukum. 잘못했습니다. 아직 가방에서 꺼내지도 못한 것 같아요. Sadar Pak Park nggak bisa kerja sendirian, pada akhirnya keesokan harinya Pak Jang segera pergi ke camp militer. Di sini dia mengungkapkan dia adalah seorang jenderal, karena anak buah atau kerucu nggak tahu apa-apa, mereka langsung membukakan gerbang. Tidak lama dari situ, tiba-tiba muncul Letnan 1 yang bernama Lee. Dia langsung memberi hormat kepada Pak Jang, dan di sini Pak Jang mengatakan dia ingin bertemu dengan putranya, yaitu Pak Park. Mengetahui Pak Park adalah anak seorang jenderal, tentu saja mereka langsung memanggilnya. Di sisi lain, di luar Goun juga mengatakan kepada Pak Choi mereka nggak bisa berdiam diri seperti ini. Mereka harus membantu Pak Park dan Pak Jang dengan cara yang sangat dihormati, dan nggak tahu nih ide apa ke depannya yang akan dipikirkan Goun. Setelah Pak Park datang, di sini Pak Jang langsung mengizinkan Lee untuk pergi. Di luar Lee langsung menelpon Kolonel Kim. Kolonel Kim mengungkapkan bahwa tidak ada anak jenderal yang ada di situ. Kalau ada pun pasti dia sudah tahu. Setelah mendapat informasi tersebut, tentu saja Pak Kim akan mengecek ulang lagi. 해야지 내 채야. 땡땡. 도나 중이야. Lee bertemu dengan Goun yang saat itu menyamar sebagai seorang militer. Saat itu Goun langsung ditanyai dari mana, pangkatnya apa gitu kan. Tapi Goun dengan pede mengungkapkan bahwa namanya ini dan ini itu. Di sini Goun juga tidak terintimidasi dengan ucapan dari Lee. Dan pada akhirnya Lee pun pergi karena sudah dipanggil oleh kolonel. Di lain tempat begitu juga dengan Pak Jang dan juga Pak Park. Mereka terus mencari keberadaan dari Dogi tapi masih belum ketemu sama sekali. Singkat waktu, Lee sekarang sudah berada di kantor Kolonel Kim. Dia langsung menunjukkan biodata dari Pak Park, tapi di sini Kolonel mengungkapkan bahwa dia tidak mengetahui Pak Park dan nggak tahu juga ini anak siapa gitu kan. Dan akhirnya kedok dari mereka pun ketahuan. 너! 도윤 박사 공채! 이거 보험택시 열쇠잖아. 김도희 기사님. Begitu juga dengan Pak Choi yang nggak bisa berlama-lama, dia langsung mengadakan sayembara yang melihat Dogi maka akan diberikan 1 dus susu. Dan gak lama dari situ muncullah Pak Jang, Goun dan juga Pak Park. Dikira udah kayak pro banget gitu kan, ternyata mereka sudah ketahuan dan akan disandera. Dan tidak lama dari situ muncullah Dogi yang selama ini sudah mereka nantikan. Kemudian cerita kembali lagi ke 2 minggu yang lalu. Saat itu Dogi menemui salah satu jenderal, dan di sini Dogi meminta pertolongan dari si jenderal.
Kemudian jenderal pun mau menolong Dogi. Dia mengatakan ada salah satu spesies burung bernama elang emas yang sudah diketahui punah, tapi beberapa waktu terakhir ini mereka menampakkan dirinya. Dan kebetulan sekali tempatnya adalah di camp militer yang ingin sekali Dogi masuki. Pada akhirnya Dogi diberi kesempatan selama 3 minggu. Di sini si jenderal juga sudah menyiapkan mobil militer beserta baju dan semua perlengkapan yang Dogi butuhkan. Dan pada akhirnya Dogi pun berterima kasih banyak. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya dan langsung memasuki camp militer. Doki pada saat itu langsung disambut sama Lee, dan di sini Lee mengungkapkan dia belum sempat membereskan kamar Doki, cuman kantornya aja udah diberesin dan kantornya juga berantakan banget. Di sini Doki memaklumi toh dia juga datangnya secara mendadak. Pada pagi harinya Doki langsung menghadap kepada Kolonel Kim, dia langsung memberi salam. Di sini si Kolonel Kim mengungkapkan bahwa nggak apa-apa Doki mencari keberadaan si burung elang emas itu, tapi ingat ini bukanlah markas dari Doki. Oleh karena itulah dia jangan semena-mena di tempatnya ini. Saat ditanya apakah Doki membutuhkan pasukan, Doki mengungkapkan gak usah repot-repot karena dia sudah memanggil temannya dan itu adalah Letnan Park. 부르실 줄 진짜 상상도 못했어요. 당겨! Dan tentu saja Kolonel Kim gak percaya itu alasan Doki untuk datang ke sini, dan di sini si Kolonel meminta anak buahnya memata-matai sebenarnya tujuan apa sih Doki ini tuh pergi ke sini. Doki langsung membahas nggak mungkin Yeon-ah pergi membelot ke Korea Utara dan membawa beberapa senjata, dan tentu saja itu sangat tidak mungkin. Oleh karena itulah Doki meminta agar Sersan Park mencari tahu anak buahnya siapa aja yang bekerja sama Yeon-ah pada hari kejadian tersebut. Dan akhirnya mereka pun telah selesai makan, tetapi saat Dogi ingin pulang, tiba-tiba 너무 맛있습니다. 맛있게 잘 먹었어? 네. 내가 아닌데. 고! Dan benar saja ada anak buah yang memata-matai Kim Dogi. Di sini si anak buah mengungkapkan bahwa Dogi menitipkan pesan terima kasih atas rekomendasi kafenya, dan dia juga sementara meminjam kamera untuk memfoto burung emas. Dan tentu saja di sini Kolonel Kim agak kesal karena itu adalah ketidaksopanan, dan dia menduga ada seorang jenderal sebagai backingan dari Dogi, dan itulah kenapa dia bisa tidak sopan terhadap dirinya. 역으로 가던 중에 유선한 상사가 다 내리라고 했답니다. Sedikit demi sedikit Doki mengetahui apa yang terjadi pada hari itu, di mana mereka akan melakukan pelatihan, tetapi saat itu Yeon-ah meminta agar seluruh anak buahnya turun dari mobil, dan di sini Yeon-ah pergi sendiri. Letnan Park juga mengatakan penurunan pangkat dari Yeon-ah begitu mencurigakan karena dia turun 3 bintang. Singkat waktu mereka keluar, mereka melihat bagaimanakah cara agar bisa nge-track saat Yeon-ah di hari kejadian. Dan untungnya ada salah satu tentara yang kegap lagi main judai online. Awalnya dia sempat menolak, tetapi setelah diancam, akhirnya si tentara ini memberikan track record dari Yeon-ah pada saat hari kejadian. 동산을 그대로 따라가 보자. 고마워. 수고. 새 조사한다는 새끼들이. Betapa terkejutnya Doki saat melihat si kolonel sudah ada di ruangannya. Di sini kolonel tanpa basa-basi mengatakan, kenapa kamu mengorek orang yang sudah berkhianat dengan negara? Doki dengan lantang menjawab, apakah ada bukti bahwa Yeon-ah akan berbelot ke Korea Utara? Dan dia mengatakan selama ini dia tidak mencari itu, melainkan hanya menjalankan misi mencari si burung elang emas ini. Di sini kolonel mengatakan, kok nggak ada satu foto pun di ruanganmu? Doki dengan lantang mengatakan, zaman sekarang Pak, nggak payah kita pajang-pajang di dinding fotonya, bisa kok melalui tablet dan itu nggak bakalan repot. Mendengar hal itu tentu saja si kolonel langsung mengamuk, dan pada akhirnya Doki pun segera meninggalkan kolonel tersebut. Disinilah Doki sekarang karena sudah mendapat track record dari Yeon-ah pada hari kejadian, mereka terus menyelusuri sampai bertemu ke area B24. Jadi area B24 ini tuh udah dekat banget dengan perbatasan Korea Utara guys. Di sisi lain di sini juga jarang banget gitu pihak militer yang datang kecuali dikhususkan untuk pergi misi aja. Waktu pas itu mereka langsung memasuki salah satu markas. Di sini bisa kita lihat semua perbekalan cukup seperti baju dan lain-lain kecuali rompi anti peluru. Dan pada akhirnya di sini Doki sudah mengetahui kenapa Yeon-ah pergi ke arah utara sedangkan dia tahu bahwa di arah tersebut sudah nggak ada jalur kembali lagi. Dan Doki mengatakan karena jalan pulang
pulangnya sudah diblok dan sudah dikepung. Oleh karena itulah Yun Ah yang merasa bukti ini lebih penting dari nyawanya mencari cara agar menyelamatkan bukti sesuai dengan tim mereka dahulu saat Doki menjadi kaptennya. Doki sempat mengatakan jika nyawa mereka terancam tetapi bukti lebih konkret, Doki mengungkapkan pergilah lurus ke arah barat, kemudian lihat pohon terdekat. Jika ada sarang burung, maka letakkanlah bukti tersebut di dalamnya. Dan pada saat ini, Doki curiga yang dilakukan Yun Ah benar adanya sesuai instruksinya. Mereka pun langsung mencari titik terakhir saat Yun Ah sudah meninggal dunia. Dan betapa terkejutnya Doki melihat ada sarang burung. Di sini akhirnya Doki langsung memanggil Sersan Park. Dia langsung menaiki pohon tersebut. Dan ya guys, benar adanya, yaitu bukti satu buah dashcam. Pada saat itu akhirnya mereka memutar kejadian hari itu. Yun Ah mengatakan jika terjadi sesuatu kepada dirinya, maka dia percaya Kim Doki akan menemukan bukti ini. 출되는 게 이치에 맞는데 말이야. Akhirnya guys kita telah memasuki episode 16, yaitu episode terakhir. Sedih banget. Pada saat ini Yun Ah tengah berbicara dengan Sersan Park. Dia mengatakan akan pergi ke daerah B24 karena akan menjalankan pelatihan untuk tembak-menembak. Dan pada akhirnya Yun Ah juga menyadari mereka nggak bisa komunikasi beberapa waktu ke depan. Singkat waktu, Yun Ah pun sedang rapat. Di sini mereka sudah selesai, tetapi kolonel meminta agar Yun Ah tinggal sebentar, akan ada yang dia bicarakan. Yun Ah langsung diberi sektor B24. Saat itu Yun Ah nggak jadi pelatihan di salah satu tempat, melainkan ke B24 ini. Yun Ah yang nggak boleh bertanya lebih gitu kan, walaupun dia ingin, akhirnya tidak bertanya apapun. Tetapi di sini Yun Ah sudah curiga karena dia sudah mendapat informasi dari Sersan Park bahwa di kawasan B24 nanti akan ada tembak-menembak dan seharusnya mereka nggak latihan di situ, bahaya dong. Dan waktu pas Yun Ah ingin menelpon Sersan Park tentu saja tidak bisa karena handphonenya tidak aktif. Tetapi di sini Yun Ah melihat kolonel dan juga si Sersan Lee ini sedang pergi keluar dengan sangat tergesa-gesa. Pada akhirnya Yun Ah pun mengikuti dari belakang dan mereka pun berakhir ke sektor B24. Yun Ah merasa curiga ngapain mereka malam-malam ke sini, dan betapa terkejutnya Yun Ah saat menguping semua pembicaraan mereka. Ternyata mereka akan meletakkan bom militer berukuran C24 ke dalam rompi dan akan meledakkan Yun Ah dan juga anak buahnya keesokan harinya. Dan tentu saja kita nggak tahu apa maksud dari kolonel membuat rencana yang begitu keji ini. Yun Ah langsung turun dan benar saja dia begitu terkejut karena seluruh rompi sudah dipenuhi oleh bom. Keesokan harinya saat mereka ingin pergi latihan, Sersan Lee menghampiri grup dari Yun Ah dengan mengatakan di markas B24 nanti ada rompi peluru dan pakailah itu. Yun Ah yang sudah tahu busuk dari Lee dan juga kolonel langsung mengambil alih dengan mengatakan dia akan menyetir, dan saat itu disaksikan oleh Lee. Di sisi lain mereka sudah sampai di pertengahan jalan B24. Yun Ah yang akhirnya mengorbankan dirinya sendiri karena tidak mau mengorbankan koleganya menyuruh mereka semua agar turun dari mobil ini dan langsung mengusir mereka dengan sangat tegas. Yun Ah pun langsung kembali lagi naik mobil dan dia tancap gas pergi ke markas B24. Saat itu Yun Ah langsung mengambil seluruh rompi karena dia akan melaporkan perbuatan dari si kolonel. Tetapi Yun Ah dengan dia nggak berpikir panjang ya guys. Saat kolonel bertanya bagaimana sudah status mereka, Yun Ah saat itu dengan lantang mengatakan sudah mengetahui niat buruk dari kolonel dan dia akan melaporkan perbuatan kolonel. Tetapi sayangnya karena sudah bocor ke kolonel dan Yun Ah mengetahui misinya, semua perjalanan pulang pun akhirnya sudah diblokade dan Yun Ah pun terpaksa pergi berlawanan arah, yaitu ke arah Korea Utara. Dan itulah kenapa guys Yun Ah ini nggak pulang karena nggak bisa, udah diblokade gitu kan. Di sini Yun Ah yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan menyadari nyawanya tidak lama lagi, akhirnya menjalankan saran dari Doki. 사서 그 속에 보관한다.
Dan begitulah nasib akhir dari Yoon Ah karena dia ingin menyelamatkan seluruh koleganya. Pada akhirnya Yoon Ah pun difitnah karena membelot ke Korea Utara sambil membawa beberapa senjata. Dan di sini setelah mendengar semua cerita dari Dogi, tentu saja Sersan Park sangat sakit hati dan juga menangis. 방법으로는 저들을 이길 수가 없어. Dan begitulah 2 minggu terakhir Kim Do-ki. Akhirnya disinilah kita sekarang saat Gaon DKK sudah disandera, muncullah Do-ki. Pada saat itu Sersanil langsung mengatakan, kamu kan bilang kamu seorang jenderal. Tapi Pak Jang mengatakan, oh enggak, kamu salah dengar. Aku bilang namanya Jang. Dan Jang sama jenderal dalam bahasa Korea itu dekat-dekat guys. Saat itu Lee juga mengungkapkan, tapi kata kamu si Pak Park ini adalah anakmu. Di sini Pak Jang juga mengatakan, karena aku adalah bosnya dan aku sudah menganggap si Pak Park ini seperti anakku. Dan akhirnya mereka pun berpelukan. Karena sudah muak, kolonel mengatakan sekarang kamu akan berada lebih lama di markasku dan membawa semua tim peneliti burungmu ini. Dan tidak lama dari situ tiba-tiba kolonel mendapati telepon dari seorang jenderal atas. Dan itulah jenderal yang telah membantu Do-ki. Di sini jenderal mengungkapkan bahwa dia telah mengirim beberapa tim. Oleh karena itulah si kolonel harus menjaga mereka dengan baik. Dan pada akhirnya kolonel pun mengerti apa maksud dari si jenderal. 부하들 개죽음. Setelah melihat video dari Yoon Ah, Do-ki menyimpulkan pasti ada seseorang jenderal juga di balik si kolonel. Kalau tidak mereka nggak akan berani melakukan hal gila ini. Di sisi lain, Gaon juga mengatakan kenapa Do-ki tega pergi begitu saja tanpa meninggali kabar. Akhirnya Do-ki pun meminta maaf karena sudah menghilang beberapa minggu terakhir. Akhirnya disinilah tim mereka sekarang, tim pelangi sudah siap mencari tahu siapakah dalang di balik semua ini. Dan mereka pun akhirnya sudah menjalankan misi. Seperti Pak Choi dan juga Pak Park, mereka mematikan listrik di camp militer tersebut dan itu bisa melemahkan server dan itu adalah kesempatan dari Gaon untuk ngehack gitu kan. Saat itu mereka beralasan mereka menemukan sarang burung dari elang emas ini. Oleh karena itulah listriknya harus dimatikan karena ya ini untuk kepentingan survei menyurvei. Dan pada akhirnya Gaon pun sudah selesai dengan seluruh hackingannya. 그것에 대응해야 할 때가 있다고 한 거 기억나? 힘들어 힘드네. Pria tua ini bernama Pak Oh. Dia terlihat tengah ditelepon oleh Kolonel Kim dan di sini kita nggak tahu siapakah si Pak Oh ini. Singkat cerita kita kembali lagi kepada Kim Do-ki. Di sini mereka langsung menemukan fakta bahwa kenapa dari kolonel ini mengirim seluruh pasukan ke B24 untuk latihan dan ternyata itu hanyalah kedok agar mereka bisa menjalankan misi yang sangat berbahaya. Dan tugas mereka saat ini mencari tahu siapakah orang petinggi tersebut yang menyuruh Kolonel Kim. Singkat waktu, Kolonel Kim akhirnya sudah menerima telepon dari si Pak Oh. Pak Oh mengatakan kenapa Kolonel Kim terus menelponnya dan tidak seperti biasa. Pak Kim mengungkapkan atau Kolonel Kim ini bilang bahwa beberapa waktu terakhir salah satu jenderal petinggi mengirim beberapa tim untuk mengobservasi satu burung yang sudah langka spesiesnya. Tetapi mereka curiga bahwa itu hanyalah penyamaran saja. Dan saat ini ternyata ketuanya adalah Kim Do-gi, di mana Kim Do-gi ini adalah ketua dari Sersan Yoon Ah saat masih pelatihan beberapa waktu tahun lalu. Dan mereka takut gitu kan kedok dari mereka ini tuh ketahuan. Tetapi pada saat itu si Pak Oh mengungkapkan semuanya baik-baik saja dan jangan terlalu ketakutan. Di sisi lain, Gaon akan bertemu dengan pihak HAM karena dia akan menyerahkan black box atau dashcam tersebut. Tetapi yang terjadi dan benar sekali itu hanyalah pancingan dari Do-ki agar si bos atau ikan besarnya keluar. Dan sesuai prediksi dari Do-ki itu adalah Oh Wong-sang, yaitu seorang jenderal yang begitu keji dan juga kejam semasa Do-ki masih aktif di militeran. Bahkan saat itu si jenderal Oh ini tuh nggak segan-segan menyuruh Do-ki untuk membunuh anak buahnya. Toh mereka ini tuh dianggap gitu ya guys, menurut Pak Oh ini tuh mereka adalah babi yang hanya dipakai sekali saja. Setelah disembelih mereka tidak berguna lagi. Dan
Dan misinya sama, mereka pergi ke sektor B24 meledakkan diri dan seolah-olah itu kecelakaan dan mereka memfitnah Korea Utara lah yang melakukan hal itu. Entah apa maksud dari si Pak Oh ini, tetapi sekarang Pak Oh bukanlah seorang jenderal lagi guys. Dia sudah dipecat secara tidak hormat karena kedapatan kasus pelecehan seksual. 예? Karena tahu anak buahnya dalam bahaya, Doki meminta agar semua berlibur dan tidak boleh kembali ke markas jika tidak ada instruksi dari Doki. Tentu saja Yun Ah yang saat itu merasa curiga, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya memahami semua perkataan dari Doki. 군인들이었어요. 군 내부에 이미 있는 걸로 나와요. 민간인이에요. Setelah Gaun mengorek-orek informasi dari Pak Oh ini, ternyata dia tinggal di salah satu kampung. Dan si Pak Oh ini kayak orang biasa aja guys. Dia juga memelihara hewan seperti ayam. Tetapi saat itu Pak Oh menuliskan sebuah surat kepada seluruh anggotanya yang masih diaktif kemiliteran bahwa mereka akan melakukan misi yang berbahaya ini untuk negara Korea Selatan di era yang baru. Singkat cerita, mereka sudah bertemu di salah satu kafe dan di sini Pak Oh sudah membagikan secari kertas untuk pengikutnya karena mereka akan melakukan misi di tanggal dan jam yang sudah ada di kertas tersebut. Tetapi untungnya saat itu Gaun sebagai waiters berhasil mengambil salah satu kertas dengan cara tidak sengaja menumpahkan air kepada Pak Oh. Pak Oh langsung menelpon Pak Jo, yaitu backingan dari Doki. Dia mengatakan seharusnya mereka bisa berdamai, tetapi Pak Jo terus mengusiknya, maka dia tidak akan tinggal diam. Dan ternyata guys, ingat nggak dashcam yang sempat dicuri Pak Oh itu ternyata aktif gitu. Jadi mereka bisa mendengar semua pembicaraan dari Pak Oh di dalam mobil. Dan usut punya usut, Pak Oh juga akan menyingkirkan Doki DKK juga pada malam hari kejadian, yaitu tanggal 22 November. Dan di sini pada malam hari itu tentu saja tim baru akan diutus lagi ke sektor B24. Dan untuk apa guys? Tentu saja untuk melenyapkan mereka semua agar seolah-olah ini adalah perbuatan dari Korea Utara dan Pak Oh bisa membuat status bencana darurat militer gitu dan mereka akan memulai era baru. Itulah kejamnya Pak Oh, mereka bisa mengorbankan anak buah mereka sendiri hanya untuk kepentingan atau kepuasan dari Pak Oh dan juga para komplotannya. 여기는 베타팀 응답바람. 여기는 베타. 뭐야 이거 씨. Pak Oh sudah memutuskan mereka akan menyerang atau meledakan dari anak buah di jam pukul 22 malam dan saat itu mereka juga meminta agar meriam segera diluncurkan. Tetapi anehnya si meriam ini sudah dalam kondisi siap siaga dan tidak lama dari situ muncullah mobil dan juga kendaraan lain yang begitu banyak dan masuk ke wilayah B24. Saat itu tentu saja orang yang akan meluncurkan meriam tidak bisa meluncurkan karena ada warga sipil di sana dan mereka pun menolak perintah dari Pak Oh. Pak Oh tidak mau rencana yang sudah dia bangun bertahun-tahun gagal, langsung melancarkan aksinya dengan cara menembak jarak jauh dan betapa terkejutnya Pak Oh bukanlah tembakan atau meriam yang keluar, melainkan kembang api. 세요? Di dalam markas sudah sibuk banget karena mereka terbelah menjadi dua kelompok dan usut punya usut Elements datang untuk menghibur seluruh tentara yang sedang bertugas dan tentu saja semua ini direncanakan oleh Doki DKK. 분들이 우리를 살린 거다. Tidak lama dari situ, akhirnya Pak Jo pun muncul. Dia mengucapkan banyak terima kasih kepada Doki karena mereka akhirnya bisa menggagalkan semua rencana busuk dari Pak Oh. Dan setiap kembang api ketar-ketur di atas langit guys, itu artinya Pak Oh terus menekan tombol meriam dan bisa kita lihat bagaimana kemarahan dari Pak Oh. Di sisi lain, Doki sudah merasa cukup hiburannya dan sekarang giliran mereka lah yang akan menangkap dalang sesungguhnya, yaitu Pak Oh dengan para komplotannya. Si komplotan Pak Oh pada saat
itu mau cuci tangan gitu kan. Mereka seolah-olah nggak terlibat dengan Pak O, dan pada akhirnya mereka pun sudah ditangkap. Di sisi lain, Pak O sudah kabur menggunakan mobil. Untungnya Pak Jang dan juga Doki terus mengejar sampai pada akhirnya Doki mengatakan stop kepada Pak Park dan juga Pak Choi yang di belakang, dan tiba-tiba 선생님, 박사님. udah gila memang Pak Oh nih, dia tidak segan langsung menembaki Goun, untung aja nggak kena ke vital gitu kan. Singkat waktu di sini Pak Oh bertanya kenapa terus mengganggu aku dan kenapa Doki ini terus menggagalkan rencananya, sedangkan dia ingin mengubah Korea Selatan menjadi era baru yang begitu hebat. Tetapi Doki mengungkapkan itu hanyalah menurutmu saja, dan pada saat itu Doki pun mengorbankan dirinya, dan yang terjadi 이제 어떻게 될지는 끝까지 지지 않아. Dan tiba-tiba cerita beralih kepada Goun yang saat itu bertanya bagaimana jika kejadian naas itu tidak menimpa mereka, apakah mereka akan berkumpul seperti keluarga seperti sekarang? Bisa aja saat itu Doki bertemu dengan Pak Jang dan memfoto Pak Jang dengan kedua orang tuanya, ataupun Doki yang pada saat itu bertemu dengan Goun di tengah jalan, dan juga Goun yang bertemu dengan Pak Park dan Pak Choi di kedai makanan. 맛있죠? 맛있죠? 웃으세요. 하나. 듣고 보니 결국 우린 다시 Dan tentu saja itu adalah ingatan dari Goun, dan bisa kita lihat guys, Goun yang pada saat itu hanya bisa menangis, matanya juga sudah sembab karena kita masih belum mengetahui apakah Doki selamat atau telah meninggal dunia. 아, 그리고 잃어버린 Ternyata ada Madam Lim guys yang kita tunggu-tunggu, tapi di sini bukan Madam Lim, melainkan kembaran dari si Madam, yaitu adiknya. Di sini adik Madam Lim ini tuh pengen sekali menghancurkan atau membunuh kakaknya karena mereka nggak mau membagi warisan. Oleh karena itu, adik dari Madam Lim meminta asistennya mencari pembunuh bayaran, tetapi tentu saja tidak semudah itu. Dan tiba-tiba si asisten menemukan salah satu pembunuh bayaran, dan pada akhirnya mereka pun segera menuju ke tempat tersebut. Dan tebak siapa guys? Benar sekali, itu Doki. Doki masih hidup dong. 보지 마라. 선생님 같은 분을 애타게 저는 택시가 여기 있길래 Setelah lama menanti, akhirnya adik dari Madam Lim turun, dan seperti kakaknya, dia juga terpesona dengan ketampanan Kim Doki. Dan dengan mentalnya, si adik dari Madam Lim mengatakan bagaimana jika kita minum sebentar agar ya kita lebih akrab gitu kan. Dan Doki pun mengatakan oh oke aja. 시간 되시면 저를 이미 통한 것 같은데. Dan iya guys, endingnya sesuai kemauan kita. Ternyata mereka lagi penyamaran untuk memancing gitu kan adik dari Madam Lim karena dia mencari pembunuh bayaran. Dan tentu saja ini sudah masuk dalam case atau kasus mereka. Ditambah Pak Jang di akhir cerita juga sudah menempelkan foto dari adik si Madam dan juga asistennya. Itu berarti kemungkinan besar S4 atau season 4-nya ada guys. Semoga aja tahun depan udah keluar, ngebet banget nih. Dan terima kasih banyak juga untuk penonton setia Es Mahara 7. Terima kasih sudah menemani Mimin dari episode 1 sampai episode 16. Gak kerasa udah sebulanan lebih ya guys. Dan pada akhirnya cerita pun diakhiri dengan 5283 mengakhiri operasi. Dan Mimin juga pamit undur diri. Terima kasih semuanya guys.